وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini, hadirin semua para pemirsa dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in, kita akan membahas atau menambah wawasan tentang masalah yang beberapa hari sebelumnya viral ya di media sosial, tentang masalah orang yang nikah beda agama. Bagaimana hukum nikah beda agama? Kalau perbedaan agama itu laki-lakinya itu non muslim, perempuannya muslimah, itu ulama mengatakan, sepakat ulama itu haram, tidak boleh. Saya ulang, kalau laki-lakinya itu non muslim atau kitabiyun, apakah ahlul kitab atau non ahlul kitab, terus perempuannya itu muslimah, itu ulama mengatakan haram. Ini kita baca kitab Tafsir Ayatil Ahkam ya, karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, khusus tentang masalah tafsir di saat membahas tentang ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala tunkihul musyrikin, wahai wali-wali, maksudnya orang yang berhak untuk menikahkan, bapak dan sebagainya. Wala tunkihul musyrikin, jangan kalian menikahkan anakmu yang perempuan itu dengan al-musyrikin hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Nah, ayat ini digunakan untuk mengharamkan. Dalla qaulu ta'ala, firman Allah, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, digunakan oleh ulama untuk atau menunjukkan ala tahrimi tazwijil musyrik bil muslimah. Ini menunjukkan haramnya untuk menikahkan laki-laki yang musyrik bil muslimah dengan non muslim. Dengan laki-laki yang musyrik atau non muslim bil muslimah dengan laki-laki dengan perempuan yang muslimah, yang Islam. Wal muradu bisyirki huna, yang dimaksud dengan syirik pada ayat ini mana? Kullu kafirin, semua orang kafir. La yadinu, yang tidak beragama bidinil Islam, dengan agama Islam. Fayashmalul wasaniyah, termasuk penyembah patung. Wal majusiyah, penyembah matahari, penyembah api. Wal yahudiyah, termasuk orang Yahudi. Wal nasraniyah, orang Nasrani. Wal murtad, orang murtad, tetap tidak boleh. Fakullu haula, maka semua mereka ini yahrumu tazwijuhum bil muslimah, haram untuk menikahkan mereka dengan perempuan yang muslimah. Nah, sekali lagi, kalau perempuannya itu muslimah, kemudian laki-lakinya non muslim, haram, tidak boleh untuk menikahkannya, baik itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya. Nah, kemudian kita tambah di sini dengan pendapat daripada Dr. atau Syekh Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau di sini mengatakan zawajul muslimah bi ghairil muslim, menikahkan atau nikahnya seorang perempuan yang muslim bi ghairil muslim, dengan bukan orang Islam, zina. Masuk dalam kategori zina. Waqala, dan beliau mengatakan bi annahu ghairu maqbul, itu tidak bisa diterima min nahiyati syar'iyyah, dari sisi syariat. Wa'udha, dan beliau melanjutkan menjelaskan ajma'atil ummah al ummatul islamiyah. Artinya ulama-ulama Islam itu sepakat ala annahu la yajuzu, sesungguhnya tidak boleh lil mar'atil muslimah, bagi seorang perempuan yang muslim, anta tazawwaja bi ghairil muslim, untuk nikah dengan bukan atau dengan non muslim. Sawaun akana kitabian, baik dia itu adalah ahlul kitab, kal Yahudi wa Nasara, seperti Yahudi Nasrani, amkana musyrikan, atau orangnya musyrik.
Tapi kalau musyrik selain ahlul kitab itu, amkana mulhidan la dinalah, atau dia tidak punya agama. Kalau sekarang yang tidak punya agama itu ateis ya. Mustadillan bil ayatil Qur'aniyah, karena berdalil dengan Quran, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak-anakmu atau wali-walimu itu, perwalianmu itu dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Oh, 'abdun mu'min, seorang hamba yang beriman, sekalipun itu budak itu, khairun, itu jauh lebih baik, min musyrikin, dari orang yang tidak beriman, walau a'jabakum, sekalipun membuat kalian itu menjadi kagum. Anda kagum dengan jabatannya, Anda kagum dengan kekuasaannya, Anda kagum dengan ketampanannya, Anda kagum tertarik dengan harta bendanya, Anda kagum dengan popularitasnya, syuhrahnya. Tetap tidak boleh. Nah, ini kalau perempuannya itu muslimah, kemudian lakinya non muslim. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau laki-lakinya itu muslim dan perempuannya non muslim? Bagaimana? Nah, kalau ini sama kitabnya, ya. Di sini dijelaskan hal yahrumu nikahul kitabiyat. Apakah orang muslim laki-laki haram menikahi perempuan yang kitabiyat? Ini kitabiyat ya. Kitabiyat itu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Itu kitabiyat. Dan qaulu ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, awal ayat tadi itu wala tankihu. Kalau tadi kan wala tungkihu. Kalau wala tungkihu itu yang dituntut walinya. Kalau wala tankihu yang dituntut di sini pengantin laki-lakinya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Oh, jangan kalian menikahi al-musyrikat, perempuan yang musyrik, hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amah, budak perempuan yang beriman, oh itu jauh lebih baik daripada yang musyrikah, sekalipun itu membuat tertarik. Kecantikannya, masya Allah, tabarakallah. Mungkin sampai digambarkan oleh ulama, walau tafalat fil bahri wal bahri malihun la asbaha birrikiha azba. Karena cantiknya, andai kata berludah di air laut yang asin berubah menjadi tawar. Unin wayen si can, karena cantiknya unin wayen endi no menoja dede ya, enggak begitu ya. Itu gambarannya. Nah, ini yang dilarang itu musyrikat katanya. Oh, musyrikat di sini adalah tadi, yaitu di luar Yahudi dan Nasrani. Wa ammal kitabiyat, adapun kitabiyat berarti Yahudi Nasrani. Faya juzu nikahuhunna, maka boleh untuk menikahi mereka. Nah, kalau kitabiyat Yahudi Nasrani, ya boleh untuk menikahi mereka. Ini menurut mayoritas ulama. Terbalik ya dari yang tadi. Karena yang ini sekarang laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim. Nah, tapi kalau kitabiyat ya menurut kitab ini mayoritas ulama mengatakan boleh katanya. Dalilnya mana? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian itu yang baik-baik. Makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian, wa ta'amukum hillun lahum. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Nah, intinya sekarang di sini, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Oh, dihalalkan juga al-muhsanat. Oh, al-muhsanat itu yang mana? Al-harair,
ya, orang-orang yang merdeka atau menjaga dirinya minal mu'minat dari kalangan orang-orang yang beriman wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan al muhsanat orang-orang yang afifat menjaga dirinya atau merdeka min ahlil kitab dari kalangan ahlul kitab. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Wazab Ibnu Umar, oh beda Ibnu Umar. Ya, bayangkan itu. Ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar mengatakan, "Da zahaba ila tahrimi nikahil kitabat." Haram itu untuk menikahi kitabiat. Gimana itu? Kok bisa haram? Padahal ayatnya tadi jelas katanya. Wa kana idza su'ila an nikahi rajulin nasraniyah aw yahudiyah qala. Apabila beliau ditanya tentang masalah nikah dengan Nasraniyah, perempuan Nasrani atau Yahudi, beliau mengatakan apa? Haramallah ta'ala alal musyrikat. Halal muslimin. Allah mengharamkan perempuan-perempuan yang musyrik terhadap muslim. Wala a'rafu syai'an minal isyraq a'zam min an taqulal mar'ah rabbuha Isa aw abdun ibadillah. Logis bener itu alasan ya. Sayyidina Abdullah bin Umar. Saya tidak tahu kesyirikan yang paling besar itu dari orang yang mengatakan atau perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Kalau ada orang perempuan mengatakan Tuhannya adalah Isa, wah itu udah kesyirikan yang sangat besar. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Tapi jumhur tadi mengatakan diperbolehkan ya, karena ya ada praktik-praktik yang terjadi pada zaman sahabat. Dan ayatnya tadi ya mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Yaitu orang-orang yang merdeka, ada yang mentafsirkan al muhsanat itu adalah al harair. Yaitu yang merdeka dari kalangan ahlul kitab atau al afifat yang menjaga dirinya, artinya tidak berzina dan sebagainya ya. Itu dibolehkan katanya itu. Nah, sekarang bagaimana pandangan ulama Indonesia? MUI terutama sekali. Nah, sekarang kita akan padukan dengan pendapat MUI yang ada di Indonesia. Ya, tentunya di Indonesia ya kalau MUI ya. Majelis Ulama Indonesia. Ya untuk memperkuat aja. Nah, bagaimana pandangan MUI itu tentang nikah beda agama? Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslimah. Nah, ini gimana pandangannya? Kita langsung aja ke poinnya itu. Dengan bertawakal kepada Allah. Ini kitab kumpulan fatwa MUI dari sejak tahun 1975. Di sini MUI mengeluarkan fatwa, menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Berarti kalau tidak sah berarti zina masuknya. Ini tidak membedakan antara mau laki maupun perempuan, tidak. Pokoknya beda agama. Terus perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, berarti Yahudi Nasrani, menurut qaul mu'tamad. Berarti kayaknya beliau itu pegang pendapatnya Ibnu Umar tadi. Menurut pendapat yang mu'tamad yang dipegang adalah haram dan tidak sah. Ini saya setuju ada di Indonesia supaya jangan ada jalur orang, ya Allah tabarakallah. Jangan hanya mendepankan cinta kemudian sampai agamanya digadaikan. Rela nikah dengan beda agama. Ini masalah memang. Oleh sebab itu orang tua itu jangan tinggal diam dalam masalah ini. Orang tua itu sebenarnya memiliki peran penting untuk ikut menentukan juga itu. Atau ikut andil dalam pemilihan calon suami daripada anak-anaknya, calon istri daripada anak-anaknya. Jangan sampai nikah beda agama, ya Allah tabarakallah. Ini karena kalau anak-anak muda itu ya mendapatkan cinta aja. Udah jelas itu ungkapan ulama itu. Al-mahabbatu tu'mi wa tusib. Yang namanya orang sudah dilanda cinta itu bikin orang jadi buta dan tuli. Orang bilang kalau orang sudah dilanda cinta, tai kucing rasa coklat katanya itu. Tai kucing juga, tai ayam ya. Mirip kan tai ayam sama coklat. Nah ini makanya bahaya.
harus orang tua itu ikut juga andil ya, dalam masalah ini. Nah, MUI menentukan fatwa ini berdasarkan hadis tungkahul mar'atu li arba'a. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Salah satu diantaranya adalah fasbar bizatiddin, supaya lebih memprioritaskan masalah agama, berpegang teguh dengan ya atau menikahkan perempuan yang punya agama. Taribat yadak, itulah yang menyebabkan keberuntungan. Taribat yadak sebenarnya itu taribat itu kan berdebu, yadaka artinya tanganmu. Tapi masa kita terjemahkan maka berdebu tangan? Nah, artinya agama itu yang paling kita utamakan. Jangan yang lain, kecantikan, harta benda, jabatan, macam repot itu. Nah, kemudian berikutnya ya, kaidah fikih yang beliau gunakan di sini, mereka gunakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak namanya mafasid, kerusakan itu harus diutamakan dibandingkan dengan membawa kemaslahatan. Artinya apa? Ya, mungkin kemaslahatannya mungkin karena dasar cinta dari itu merasa nyaman, tapi mafasidnya itu jauh lebih besar dari itu. Nanti anaknya bingung, ini mau ngikut ibu, bapak, Allah, tabarakallah. Pokoknya ribet lah gitu. Oleh sebab itu, ya saya lebih setuju ini dengan fatwa MUI. Ya, pokoknya beda agama, mau bedanya itu dengan ahlul kitab atau non ahlul kitab, ya saya lebih setuju dengan pendapat MUI yang mengatakan bahwa haram dan tidak sah. Nah ini adik-adik ya. Kajian kita, pembahasan kita mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad